Klasifikasi media pembelajaran menurut ahli Setiosari dan Sikabuden 2005 mengemukakan klasifikasi media pembelajaran berdasarkan bentuk dan ciri fisik sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran dua dimensi, yaitu media yang penampilannya tanpa menggunakan media proyeksi, memiliki panjang dan lebar, dan media pembelajaran dua dimensi hanya bisa diamati dari satu arah pandangan saja. Contohnya, peta, gambar, bagan, dan semua jenis media yang hanya dilihat dari sisi datar saja. Yang kedua, media pembelajaran tiga dimensi, yaitu media yang penampilannya tanpa menggunakan media proyeksi, mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi atau tebal, serta dapat diamati dari arah pandang mana saja. Contohnya, meja, kursi, mobil, rumah, gunung, dan lain-lain. Yang ketiga, ada media pandang diam, yaitu media yang menggunakan media proyeksi dan hanya menampilkan gambar diam di layar atau tidak bergerak atau statis. Contohnya, foto, tulisan, atau gambar binatang yang dapat diproyeksikan. Kemudian, menurut ahli Gerlach dan Eli mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan penggunaannya sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran yang penggunaannya secara individual. Contohnya, laboratorium bahasa, IPA, IPS, serta laboratorium pusat sumber belajar. Yang kedua, media pembelajaran yang penggunaannya secara kelompok. Contohnya, film dan slides. Yang ketiga, media pembelajaran yang menggunakannya secara massal. Contohnya, televisi, radio, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada peran media dalam proses pembelajaran. Media memiliki kontribusi dalam meningkatkan kualitas dan mutu pengajaran. Kehadiran media tidak saja membantu pengajar dalam menyampaikan materi ajarnya, tetapi memberikan nilai tambah pada kegiatan pembelajaran. Hal ini berlaku bagi segala jenis media, baik yang canggih dan mahal, ataupun media yang sederhana dan murah. Menjabarkan sejumlah kontribusi media dalam kegiatan pembelajaran antara lain. 1. Penyajian materi ajar menjadi lebih standar. 2. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Dengan menggunakan media pembelajaran, siswa tidak hanya terfokus oleh buku saja. 3. Kegiatan belajar dapat menjadi lebih interaktif karena siswa menjadi banyak ingin tahu ketika menggunakan media pembelajaran. 4. Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran dapat dikurangi. 5. Kualitas belajar dapat ditingkatkan. 6. Pembelajaran dapat disajikan di mana dan di kapan saja sesuai dengan yang diinginkan. Fleksibel karena media dapat dicari secara online. 7. Meningkatkan sifat positif peserta didik dan proses belajar menjadi lebih kuat atau baik. 8. Memberikan nilai positif bagi pengajar. Oke, yang selanjutnya ada karakteristik media pembelajaran. Sesuai dengan klasifikasinya, maka setiap media pembelajaran mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Karakteristik tersebut dapat dilihat menurut kemampuan media pembelajaran untuk membangkitkan rangsangan indera, penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecapan, maupun pembawaan atau penciuman. Dari karakteristik ini, untuk memilih suatu media pembelajaran yang akan digunakan oleh seseorang guru pada saat melakukan proses belajar mengajar, dapat disesuaikan dengan suatu situasi tertentu. Media pembelajaran seperti yang telah dijelaskan di atas, berdasarkan tujuan praktis yang akan dicapai, dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, media grafis. Media grafis adalah suatu jenis media yang menuangkan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk simbol-simbol. Komunikasi verbal, simbol-simbol tersebut artinya perlu dipahami dengan benar agar proses penyampaian pesannya dapat berhasil dengan baik dan efisien. Selain fungsi tersebut, secara khusus, grafis berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat terlupakan bila tidak digrafiskan atau divisualkan. Bentuk-bentuk media grafis antara lain adalah 1. Gambar foto, 2. Sketsa, 3. Diagram, dan lain-lain. Yang kedua, media audio. Media audio berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang disampaikan melalui media audio dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Beberapa media yang dapat dimasukkan ke dalam kelompok media audio antara lain radio dan alat perekam pita magnetik atau alat perekam pita kaset. Yang ketiga, media proyeksi. Media proyeksi diam memiliki persamaan dengan media grafis dalam arti dapat menyajikan rangsangan-rangsangan visual. Bahan-bahan grafis banyak digunakan juga dalam media proyeksi diam. Media proyeksi gerak
Pembuatannya juga memerlukan bahan-bahan grafis, misalnya untuk lembar peraga atau caption. Dengan menggunakan perangkat komputer atau multimedia, rekayasa proyeksi gerak lebih dapat bervariasi dan dapat dikerjakan hampir keseluruhannya menggunakan perangkat komputer. Untuk mengajarkan skill atau keterampilan motorik, proyeksi gerak mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan proyeksi diam. Beberapa media proyeksi antara lain adalah film bingkai, film rangkai, televisi, dan video. Oke, yang selanjutnya ada klasifikasi media pembelajaran menurut klasifikasinya. Media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi, tergantung dari sudut mana melihatnya. Yang pertama, dilihat dari sifatnya, media dapat dibagi dalam beberapa bagian. 1. Media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja atau media yang hanya memiliki unsur suara, seperti radio, tape recorder, kaset, piringan hitam, dan rekaman suara. 2. Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Beberapa hal yang termasuk ke dalam media ini adalah film slide, foto, transparan, lukisan, gambar, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis dan lain sebagainya. 3. Media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara, juga mengandung unsur gambar, yang dapat dipilih seperti misalnya rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik sebab mengandung kedua unsur jenis media pertama dan kedua. B. Dilihat dari kemampuan jangkauannya. Media dapat pula dibagi dalam beberapa bagian. 1. Media yang memiliki daya lingkup yang luas dan serentak seperti radio dan televisi. Melalui media ini, siswa dapat mempelajari hal-hal atau kejadian-kejadian yang aktual secara serentak tanpa harus menggunakan ruangan khusus. 2. Media yang mempunyai daya lingkup yang terbatas oleh ruang dan waktu, seperti film slide, film, video, dan lain sebagainya.